Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual Zoom ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada kegiatan pagi hari ini adalah Sosiologi Sastra. Perkenalkan, nama saya Dinda yang akan bertugas menjadi moderator pada siang hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada siang ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Lutfi, Aziza, Novel, dan Repka. Sedangkan rangkaian diskusi yang akan kita lewati, yang pertama ada pembukaan, kedua sesi penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan keempat sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi penyampaian materi. Saya persilahkan untuk saudari Novel untuk menyampaikan materi yang pertama. Ya, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari penelitian sosiologi sastra. Menurut Damono, pendekatan sosiologi sastra yaitu pendekatan telaah sastra berdasarkan sosiologi pengarang yang mempermasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan sebagainya yang menyangkut pengarang sebagai penghasil karya sastra. Pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan kemasyarakatan itu sosiologi sastra dengan menggunakan analisis teks untuk mengetahui strukturnya untuk kemudian dipergunakan memahami lebih dalam lagi gejala sosial yang ada di luar sastra. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi sastra merupakan pendekatan telaah sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan berdasarkan sosiologi pengarang dengan menggunakan analisis teks untuk mengetahui strukturnya. Pendekatan ini digunakan untuk memahami lebih dalam gejala sosial seperti status sosial, biologi sosial, dan sebagainya yang ada di luar sastra. Itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pemaparan materi oleh saya mengenai objek penelitian. Objek penelitian menurut Wellek dan Warren dalam Semi 2013 halaman 53 membagi telaah sosiologis menjadi 3 klasifikasi, yaitu sosiologi pengarang, yakni mempermasalahkan tentang status sosial, ideologi politik, dan lain-lain menyangkut diri pengarang. Yang kedua adalah sosiologi karya sastra, yakni mempermasalahkan tentang apa yang tersirat dalam karya sastra tersebut dan apa tujuan atau amanat yang hendak disampaikan. Yang ketiga adalah sosiologi sastra, yakni mempermasalahkan tentang pembaca dan pengaruh masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Aziza. Ya, yang selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian sosiologi sastra. Yang pertama, yaitu memahami teori mengenai kajian sosiologi sastra. Kemudian yang kedua, menetapkan objek yang akan dijadikan sebagai kajian penelitian. Kemudian yang ketiga, ada memilih bahan penelitian yang sesuai dengan objek yang sudah ditentukan, dapat berupa dokumen, prasastra, atau lainnya. Kemudian yang keempat, memilih sampel penelitian. Kemudian yang kelima, mengumpulkan data baik berupa dokumen maupun hasil observasi dan wawancara. Kemudian yang keenam, menganalisis data yang sudah terkumpul sesuai dengan data utamanya. Kemudian yang ketujuh, memvalidasi data. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Oke.
Selanjutnya adalah pemaparan hasil analisis dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh Saudari Repka Faiz. Untuk contoh judul dan rumusan masalah artikel penelitian, kami memilih judul kritik sosial dan nilai pendidikan karakter dalam naskah drama Dukun karya Dukut Wahyu Nugroho dan relevansinya dengan pembelajaran sastra di sekolah menengah atas. Untuk rumusan masalah, bagaimanakah latar belakang dan unsur intrinsik yang terdapat dalam naskah drama Dukun? Yang kedua, bagaimanakah kritik sosial yang terdapat dalam naskah drama Dukun? Yang ketiga, bagaimana muatan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam naskah drama Dukun? Dan keempat, bagaimanakah relevansi drama Dukun sebagai bahan ajar kajian apresiasi sastra di SMA? Oke, selanjutnya adalah pemaparan hasil analisis yang akan disampaikan oleh Saudari Lutfi. Baik, di sini ada contoh analisis artikel. Judulnya, Kritik Sosial dan Nilai Pendidikan Karakter dalam Naskah Drama Dukun karya Dukut Wahyu Nugroho dan relevansinya dengan pembelajaran sastra di sekolah menengah atas. Penulisnya yaitu Wahid Ibnu Nugroho, Sarwiji Suwandi, dan Sri Astuti. Kemudian nama jurnal diambil dari Jurnal Bahasastra atau Jurnal Penelitian Bahasa Sastra Indonesia dan Pengajarannya, volume 5, nomor 1, nomor halaman 123. 026405. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan kritik sosial, nilai pendidikan karakter dalam naskah drama Dukun karya Dukut Wahyu Nugroho dan relevansinya dengan pembelajaran sastra di SMA. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi sastra pada dasarnya mengaitkan penciptaan karya sastra, keberadaan sastra, serta peran karya sastra dengan realitas sosial masyarakat terhadap naskah drama Dukun karya Dukut Wahyu Nugroho. Kemudian hasil ringkasannya yang pertama, kritik sosial yang sangat menonjol dalam naskah drama Dukun adalah kritik terhadap HAM. Dalam naskah drama Dukun terdapat sebuah konflik yang sangat menonjol yang dialami oleh pelaku utamanya, yaitu tidak disetujui berhubungan dengan orang yang dia cintai. Hal ini menunjukkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh orang tua, yaitu Pak Sukoco dan Ibu Sukoco yang melarang anaknya Laras untuk berhubungan dengan Panji kekasihnya. Yang kedua, naskah drama Dukun mengandung 11 nilai pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, kerja keras, demokratis, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli sosial, dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pembelajaran apresiasi drama kelas 11 SMA yang terdapat dalam silabus, naskah drama Dukun dapat dijadikan sebagai materi ajar apresiasi drama di SMA. Prosedur pembelajaran apresiasi drama bisa dilakukan dengan pembahasan mengenai struktur drama dan pengapresiasi drama. Guru mempunyai peranan penting dalam pemberian materi ajar. Baik, sesi penyampaian materi telah usai. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya izin bertanya. Selain kritik sosial terhadap HAM, apakah ada kritik sosial lain yang ada dalam drama Dukun? Kalau ada, tolong jelaskan. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ulangi, apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya Mbak Dinda. Oke, baik Mbak Nadila, gimana?
mengenai langkah-langkah dalam penelitian sosiologi sastra, apakah harus berurutan atau bisa dilakukan secara acak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami tampung dulu ya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Oh ya, baik, Mbak Arifah. Mengenai objek dalam pendekatan sosiologi sastra itu, ada berapa objek yang digunakan dan juga bagaimana penjelasan dari objek-objek tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Arifah atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya tentang bagaimana klasifikasi penelitian yang dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Oke, siap. Kami tampung dulu ya. Selanjutnya, apakah ada lagi? Ada Mbak, ya Mbak Dinda. Saya Ridwan Iman Prasetyo ingin bertanya, dalam pendekatan sosiologi sastra yang berkaitan erat dengan kemasyarakatan, lalu mengapa sastra memiliki kaitan erat dengan masyarakat dan dengan demikian haruskah kita meneliti kaitan eratnya dengan masyarakat? Oke, baik. Terima kasih Mas Ridwan. Terima kasih Mbak Dinda. Ya, baik. Pertanyaan dari teman-teman kami tampung terlebih dahulu. Baik, selanjutnya adalah jawaban dari pertanyaan dari teman-teman. Kelompok kami akan mencoba pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Saudari Lutfi. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Dinda. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Vela terkait tentang kritik sosial apa saja yang ada di naskah drama Dedukun. Selain kritik terhadap HAM, ada juga kritik sosial terhadap pemerintah dan kritik sosial terhadap ekonomi. Kritik terhadap pemerintah ditunjukkan dengan pernyataan ASDI bahwa tidak apa-apa hidup dengan aset keluarga sendiri daripada dari aset milik negara yang dilakukan oleh kebanyakan pejabat. Sedangkan kritik terhadap ekonomi dalam naskah drama Dedukun digambarkan dengan tingkat kemiskinan dari keluarga ASDI dan kekayaan dari keluarga Pak Sukoco yang sangat berbeda. ASDI yang tidak punya pekerjaan dan selalu dimarahi oleh istrinya. Sepertinya cukup Mbak Dinda, terima kasih. Terima kasih Mbak Lutfi sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Saudari Aziza. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai langkah-langkah penelitian sosiologi sastra. Tadi pertanyaannya apakah harus dilakukan secara berurutan? Ya, harus dilakukan secara berurutan, karena urutan tersebut berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian urutan tersebut juga akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk misal contoh berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu misalkan pada langkah yang pertama, memahami teori mengenai sosiologi sastra. Apabila peneliti langsung menuju ke langkah kedua, yaitu menetapkan objek kajian penelitian, sedangkan peneliti belum memahami secara sempurna apa itu teori sosiologi sastra, maka peneliti akan kesulitan dalam menentukan objek kajian. Kemudian jika tidak berurutan juga, peneliti akan kesulitan dalam tahap-tahap selanjutnya. Jadi sebaiknya mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih. Itu Mbak Dinda. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aziza telah menyampaikan jawabannya. Yang ketiga, untuk pertanyaan ketiga akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaan yang ketiga berbunyi, ada berapa objek dalam penelitian sosiologi? Sebutkan dan jelaskan. Untuk objek dalam penelitian sosiologi terdapat
jenis. Yang pertama, kedua adalah sosiologi karya sastra, yang ketiga adalah sosiologi sastra. Sosiologi pengarang adalah pendekatan telaah sastra yang mempermasalahkan tentang status sosial, ideologi politik, dan sebagainya. Sedangkan sosiologi karya sastra itu adalah pendekatan telaah sastra yang mempermasalahkan tentang apa yang tersirat dalam suatu sastra, seperti tujuan dan amanat yang akan disampaikan. Untuk yang ketiga adalah sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah pendekatan telaah sastra yang mempermasalahkan tentang pembaca dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Oke, seperti itu. Untuk jawaban yang keempat akan dijawab oleh Saudari Repka. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tentang klasifikasi penelitian pendekatan sosiologi sastra. Untuk klasifikasinya sendiri dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi. Untuk klasifikasi pertama, pendekatan pengarang sebagai bagian dari lembaga sosial. Lalu yang kedua, pendekatan karya sastra sebagai cerminan dari suatu masyarakat. Dan ketiga, pendekatan fungsi karya tersebut sebagai lembaga masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan kelima akan dijawab oleh Saudari Novel. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai mengapa sastra memiliki kaitan erat dengan masyarakat. Nah, yang pertama, karya sastra ditulis oleh pengarang, diceritakan oleh tukang cerita, disalin oleh penyalin, yang ketiganya merupakan anggota masyarakat. Yang kedua, karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap aspek-aspek kehidupan yang terjadi dalam masyarakat yang pada gilirannya juga difungsikan oleh masyarakat. Karya sastra juga yang baik lisan maupun tulisan dipinjam melalui kompetensi masyarakat yang dengan sendirinya telah mengandung masalah kemasyarakatan. Dan karya sastra berbeda dengan ilmu pengetahuan, agama, dan adat istiadat dan tradisi yang lain. Dalam karya sastra terkandung estetik, etika, bahkan juga logika, dan masyarakat jelas sangat berkepentingan terhadap ketiga aspek tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Saudari Novel telah menjawab pertanyaan yang kelima. Oke, tadi adalah sesi tanya jawab. Apakah ada timbal balik dari kelompok 8? Apakah ada feedback dari kelompok 8? Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah dipaparkan dari kelompok 7. Sepertinya itu cukup membuat kami, cukup menambah pengetahuan kami terkait sosiologi sastra ya. Saya mewakili teman-teman saya mungkin ingin memberikan apresiasi untuk kalian semua. Terima kasih telah menjelaskan dengan detail dan itu saja dari saya. Cukup. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Ridwan telah menyampaikan 7. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.